Dari tahun ke tahun, kasus perundungan atau bullying di lingkungan sekolah ini tak juga berhenti ya. Ini ada sejumlah kasus baru dilaporkan dengan para pelakunya yang masih di bawah umur. Ya, sementara para korban harus menanggung dampaknya. Lalu upaya apa lagi yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perundungan? Dan apa komentar masyarakat terkait fenomena ini? Selengkapnya dalam Kopi Pagi, polemik bullying tiada henti, generasi minim empati. Entah anak kelas berapa ini lompat dari lantai 4. Astagfirullahaladzim. Bullying atau perundungan jadi kata-kata yang tak asing didengar akhir-akhir ini. Begitu banyak kasus yang terjadi pada anak, bahkan tak jarang menimbulkan korban jiwa. Begitu miris melihat fenomena ini, bagaikan kisah lama yang terus berulang dan tak ada ujungnya. Lantas, bagaimana langkah agar tidak lagi terjadi kasus-kasus perundungan di Indonesia pada anak-anak? Dan bagaimana juga komentar masyarakat terhadap kasus perundungan pada anak yang terjadi akhir-akhir ini? Inilah Kopi Pagi, komentar pilihan liputan apa ini? Sorakan warga desa Negara Jati, Kecamatan Cimanggu, Cilacap mengiringi penangkapan seorang remaja berusia 15 tahun di rumahnya. Kemarahan warga tak terbendung mengetahui siswa sekolah menengah pertama tersebut telah melakukan perundungan. Apalagi rekaman aksi kejinya sudah tersebar luas di media sosial. Pelaku menganiaya korban yang merupakan adik kelasnya. Tendangan dan pukulan dilayangkan kepada korban, seolah tanpa ampun. Bukan hanya menyakiti secara fisik, pelaku juga melontarkan kata-kata kasar. Sampai akhirnya korban terkapar tak berdaya dan mengalami luka parah. Atas kejadian itu, polisi menetapkan 2 tersangka terduga pelaku perundungan. Aksi kekerasan dipicu kekesalan pelaku terhadap korban yang mengaku-ngaku sebagai anggota geng yang dipimpinnya. Motifnya karena korban ini mengaku termasuk menjadi anggota barisan siswa. Padahal dia bukan sebagai anggota barisan siswa dan dia juga sempat menantang-nantang keluar. Nah, akhirnya ketemulah sama ketuanya barisan siswa yang ada viral di video itu. Peristiwa perundungan sontak membuat kaget sekolah. Apalagi pelaku dikenal pernah meraih sejumlah kejuaraan. Pelaku itu pernah mengikuti lomba pencaksilat tingkat kabupaten dan meraih juara 2. Jadi prestasi ada. Lalu lomba yang kemarin diikuti di awal tahun ajaran dia mengikuti lomba tilawah. Meski kedua tersangka berstatus anak-anak, keluarga korban tetap mendesak polisi agar pelaku dihukum sesuai undang-undang yang berlaku. Mengingat korban tak hanya mengalami luka fisik, tapi juga trauma yang mendalam. Mintanya keadilan aja ya Pak, keadilan yang seadil-adilnya. Terus minta juga itu anak udah melakukan kejadian yang sangat brutal. Untuk sekelas anak SMP, anak sekolah itu kan udah sangat brutal ya Pak. Jadi saya minta keadilannya aja. Minta kalau misalkan ada undang-undangnya, saya minta untuk dipenjarain aja kalau bisa. Tapi itu harapan saya sih cuma itu aja biar ada efek jerahnya aja sih. Miris, kasus perundungan di lingkungan sekolah tak berhenti sampai di situ. Pada awal September, seorang siswa sekolah dasar berusia 12 tahun menjadi korban perundungan oleh 4 temannya di Kabupaten Goa. Korban dikeroyok di halaman belakang sekolah hingga mengalami luka di wajah dan telinga. Di lokasi yang berbeda, nasib serupa dialami siswa kelas 3 SMP di Kelurahan Sidodadi Asahan yang turut menjadi sasaran perundungan. Korban dianiaya teman sekelasnya sampai pingsan dan dirawat di rumah sakit. Ironisnya, korban mengalami perundungan sejak pertama kali masuk sekolah tersebut. Selain menerima serangan fisik, para pelaku kerap memalak korban. Para pelaku perundungan yang kebanyakan masih di bawah umur seringkali menjadi pertimbangan dalam memberikan hukuman. Lantas apa komentar masyarakat terkait hukuman yang sepatutnya diterima oleh para pelaku perundungan? Ya, hukumannya kalau bisa itu yang mendidik. Jangan yang membuat mereka tuh, kalau mereka hanya dengan kekerasan aja, itu tentunya mereka akan menjadi sosok bullying yang akan lebih keras lagi di masa depannya. Tapi kalau mereka dididik dengan cara yang tepat, dengan hukuman yang tepat, tentunya nanti mereka akan sadar kalau mereka itu salah dan sehingga mereka kedepannya tidak akan melakukannya lagi. Saya hukumannya sih yang bagus. Kalau bisa sih hukumannya seberat-beratnya ya biar ada efek jerah buat para korban. Seperti halnya ITE juga begitu ya, banyak juga pelanggar-pelanggar terjadi di sana. Seperti itu dan juga hal itu juga membutuhkan
Haruskah para pelaku bullying di bawah umur dijerat hukum? Pemerintah harus aware sih terhadap hal yang seperti ini gitu, karena tidak semua proses kejahatan untuk yang dilakukan oleh remaja mungkin larinya harus ke penjara gitu. Karena kembali lagi saya selalu percaya dan berkeyakinan bahwa tidak ada anak yang nakal gitu ya, tidak ada anak yang bermasalah jahat gitu, dan kecuali memang dia dasarnya mengalami psikopat gitu. Tapi kalau memang masih bisa berdasarkan asesmen perilakunya, dia masih bisa untuk dibina, dibimbing gitu, alangkah baiknya untuk tidak langsung dimasukkan ke dalam penjara sih. Meski begitu, anak di bawah umur dapat dijerat oleh hukum sesuai dengan jenis kejahatannya. Aturan tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Pasal 1 Ayat 2, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Anak di bawah umur yang dimaksud adalah mereka yang berumur 12 tahun tapi belum berusia 18 tahun. Terkait kasus perundungan atau bullying, pelaku dapat digugat secara pidana maupun perdata. Memutus mata rantai kasus perundungan menjadi pokok masalah yang tak berkesudahan. Karena perilakunya repetitif dan korban juga bisa berakhir jadi pelaku. Menurut data yang dirilis oleh Program for International Student Assessment atau PISA, Indonesia termasuk negara dengan kasus bullying tertinggi kelima dari 78 negara yang muridnya paling banyak mengalami perundungan. Kasus bullying di Indonesia rata-rata sebanyak 41% pelajar berusia 15 tahun dalam 1 bulan. Dengan banyaknya kasus bullying, sudah pasti banyak juga korbannya yang harus memikul pilu dan trauma hingga cacat fisik. Masih ingat dengan kasus perundungan yang dialami siswi sekolah dasar di Gresik? Mata kanannya dicolok tusuk sate oleh siswa lainnya di sekolah. Tak mau memberikan uang yang diminta pelaku. Satu mata korban akhirnya mengalami penurunan penglihatan. Selain cacat fisik, korban menderita trauma mendalam dan ketakutan untuk kembali ke sekolah. Sejak kejadian itu sampai sekarang tidak pernah masuk sekolah ya? Nggak pernah. Sekalipun? Nggak pernah. Saya agak kesana pas nyari pelakunya gitu. Terus gimana nanti kalau nggak mau kelanjutannya? Ya nanti ya kalau memang minta pindah ya insya Allah tak pindahkan, kalau yang penting sekolah. Kisah yang lebih memilukan dialami seorang siswi SD Negeri 06 Petukangan, Jakarta Selatan. Bocah berusia 13 tahun tersebut diduga sengaja lompat dari lantai 4 gedung sekolah. Nyawanya pun tak terselamatkan saat dibawa ke rumah sakit. Pihak keluarga menduga korban mengalami perundungan sebelum kejadian yang mengenaskan tersebut. Katanya sih setelah dia marah masuk ke kamar mandi, setelah dinasihati sama gurunya dia masuk kamar mandi, dia jerit-jeritan. Habis dia jerit-jeritan dia ambil bangku sekolah sama temannya dicegah, tapi dia ambil bangku langsung ke pinggir sekolah, langsung dia lompat. Bagaimanapun juga perundungan akan memberikan dampak yang mendalam bagi korban, mulai dari rasa cemas hingga keinginan untuk mengakhiri hidup. Tapi bisa juga secara mental, misalnya dikata-katain atau diomongin, itu kan bisa memberikan perasaan tertekan, perasaan cemas, perasaan diri tidak berharga dan sebagainya. Dan efek-efek ini juga bisa berdampak berentet kepada hal-hal lain. Misalnya kalau pada anak-anak itu misalnya jadi susah tidur, jadi nggak mau makan, jadi nggak mau belajar atau nggak mau ke sekolah. Makanya kita juga perlu peka untuk melihat pada perubahan-perubahan perilaku pada anak. Itulah mengapa penting untuk memberikan pendampingan psikologis pada korban hingga pulih. Jangan sampai derita yang dialami korban justru mengubahnya menjadi pelaku. Namun, baik korban maupun pelaku bullying, keduanya sama-sama membutuhkan penanganan khusus agar peristiwa yang sama tak berulang kembali. Nah ini yang kemudian ruang pendidikan tidak boleh tutup mata. Di dalam usia-usia yang di dalam sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang 11 2012, itu ada proses-proses hukum ya, yang memang anak-anak juga bisa bertanggung jawab di atas usia 15 tahun, maka beri kesempatan. Supaya apa? Anak-anak memiliki pembelajaran yang kuat dan dia juga terbina. Gitu. Bukan pembalasan, bukan balas dendam, tapi ada ruang lingkup pembinaan secara sistematis. Bagaimana kalau anak-anak di usia di bawah itu? Porsi yang terbesar adalah kembali pada pembinaan keluarga. Tapi bagaimana dengan komentar masyarakat untuk mencegah kasus bullying di lingkungan sekolah kembali terjadi? Mencegahnya sendiri menurut aku ini harus
harus adanya edukasi yang benar-benar dilakukan dari pihak sekolah, misalnya kalau misalnya di sekolahan begitu. Jadi memang anak-anak dari dini begitu ya, mereka udah terbentuk mentalnya bahwasanya bullying itu sendiri bisa benar-benar berpengaruh sangat besar. Tiap orang itu dimulai dari keluarga. Jadi kalau keluarganya berantakan atau keluarganya terbiasa dengan kekerasan, itu akan menjadi efek bullying dia di manapun dia berada, seperti itu. Ya kita harus melawan, karena kalau kita nggak melawan pun mereka bakal semena-mena dan juga bisa lebih parah mungkinnya ya. Kalau misal kita melawan, ya kita bisa mencegah itu untuk tidak terjadi kembali lagi kepada kita sebagai korban ataupun juga anak-anak lainnya yang di luar sana ini masih menjadi korban. Ya kita harus mencoba untuk melawan sih. Tak dapat dipungkiri, dunia pendidikan menjadi sorotan usai terungkapnya sejumlah kasus perundungan di lingkungan sekolah. Saat sistem pendidikan di negeri ini sukses menyumbang generasi cerdas dan berprestasi, tapi belum tentu berbudi pekerti. Maka masih ada yang perlu dibenahi, mulai dari memperhatikan kondisi psikologis setiap siswa, hingga semakin menggalakkan anti perundungan di sekolah. Sekolah seakan-akan hanya fokus dengan untuk mendidik akademik, jadi tapi tidak mempersiapkan anak-anak kita yang pada hakikatnya adalah warga negara muda itu untuk masuk dan menjadi bagian dari masyarakat. Ini yang sebenarnya hal yang kita sedikit alpa di sana gitu. Karena apa? Pendidikan kita fokusnya dengan apa? Prestasi-prestasi akademik. Telah memastikan bahwa lingkungan sekolah ya, itu tidak ramah bagi kekerasan. Tidak punya toleransi bagi kekerasan. Ini bisa dengan melakukan engineering secara fisik ya, memastikan tidak ada blind spot di sekolah. Karena biasanya perundungan ini terjadi di area belakang ya. Terlepas dari upaya sekolah untuk menjadi tempat aman yang bersih dari perundungan, peran orang tua sesungguhnya tak kalah penting di mata anak-anak. Sudah menjadi tugas utama orang tua untuk membangun komunikasi dan membentuk pribadi anak agar tumbuh menjadi lebih baik. Selain itu, semua pihak seperti pemerintah hingga berbagai lapisan masyarakat perlu satu suara menggaungkan stop bullying atau perundungan. Dalam kasus perundungan pada anak, baik itu pelaku maupun korban, sama-sama harus mendapatkan perhatian dari lingkungan sekitarnya, baik itu orang tua, tenaga pendidik, dan juga masyarakat sekitar. Dan tentunya pengasuhan yang positif jadi kunci agar anak juga punya karakter yang positif, sehingga terhindar dari perilaku perundungan. Demikian Kopi Pagi kali ini, saya Medi Riasdi dan juru kamera Dedi Sunanda pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam SCTV.